Yang pertama adalah mengenal Allah dengan benar. Yang pertama adalah mengenal Allah dengan benar. Karena mungkin kita hanya sekedar tahu, ya Allah pencipta alam semesta, Allah hanya sekedar ya Tuhan kita, tapi kita tidak tahu hakikat Allah yang sebenarnya itu apa. Kita diciptakan Allah untuk apa? Atau kita hidup di dunia ini apa? Apakah hanya seperti hewan yang mati habis itu udah kayak hewan biasa, hewan yang tidak ada manfaatnya, mati selesai hidupnya. Tapi kita berbeda, mati dikuburkan di tanah dan setelah itu kita akan ditanya oleh malaikat. Maka kita harus mengenal Allah terlebih dahulu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih." Maka Allah berfirman, Allah berkata, "Dan sungguh inilah jalanku yang lurus." Artinya jalan menuju Allah. Nah, di sini para ulama bilang jalanku yang lurus itu hanya satu. Kemudian kata Allah, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Maka kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak bercerai-berai. Yang itu jalan itu menyesatkan. Jadi Pak, jalan menuju kesesatan itu banyak, tapi jalan menuju Allah itu hanya satu. Misal banyak orang yang bermaksiat, nah itu jalan untuk menuju kesesatan. Banyak jalan untuk menuju kesyirikan misalnya, atau jalan minum khamar misalnya. Nah, jadi kalau jalan Allah itu hanya satu, beribadah kepada Allah. Kan tapi jalan untuk sesat, untuk maksiat itu banyak. Nah, jadi para ulama juga menyebutkan hal seperti itu. Maka kita harus mengetahui Allah dengan benar. Allah juga berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasannya hanya Allah lah Rabb yang tidak ada sesembahan selainnya. Jadi hanya Allah yang berhak kita sembah. Bukan berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan banyak. Ada yang dewa Wisnu misalnya kan. Tuhan matahari kalau orang Majusi banyak. Tapi yang berhak kita sembah hanyalah Allah semata, Allah Azza wa Jalla. Maka di sini para ulama seperti Imam Bukhari memberikan bab di dalam kitab sahihnya. Beliau berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Milikilah ilmu sebelum kalian berucap ataupun sebelum kalian beramal. Jadi Pak, kita harus miliki ilmu dulu sebelum melakukan amal. Karena kita tidak mungkin mengamalkan sesuatu tapi tidak ada ilmunya gitu. Anggaplah orang baru pertama kali naik motor terus ngemudi motor. Kan dia tidak ada ilmu, tiba-tiba bawa motor aja. Itu kan salah. Tiba-tiba karam motor tu. Salah siapa? Salah dia karena dia tidak belajar dulu. Maka dalam masalah agama ini harus kita pelajari dalam-dalam. Karena ini dunia akhirat. Jalan untuk kita meraih ke akhirat kelak, bertemu dengan Allah. Maka ini adalah hal yang harus kita perhatikan. Nah, hakikat mengenal Allah yang pertama adalah kita bukan hanya sekedar mengenal Allah saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Dan jika engkau bertanya kepada mereka, artinya kepada orang kafir, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka berkata, la yaqulunna Allah. Mereka berkata adalah Allah. Jadi orang musyrik, orang kafir yang tidak ngerti agama, kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, jawabannya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya cukup mengenal Allah. Jadi kita harus mengenal 3 prinsip. Yang pertama, meyakini Allah adalah Rabb semesta alam. Artinya kalau
kita udah yakin Allah itu adalah Tuhan semesta alam, berarti Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur seluruhnya, Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang menyelesaikan masalah, dan Allah lah yang memberikan baik maupun buruk. Berarti musibah segala macam yang tertimpa pada diri kita itu Allah yang mengaturnya. Maka kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah. Allah juga berfirman, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwasanya penciptaan dan aturan hanyalah milik Allah semata. Maka di sini tumbuhlah rasa kita ini tawakal. Arti tawakal itu menyerahkan diri kita hanya kepada Allah. Bagaimana ketika kita sakit, kalau kita tidak ada pegangan, kita akan bingung. Tapi kalau kita sakit atau kita terkena musibah, yang kita adukan ke siapa? Allah. Allah Azza wa Jalla. Maka kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka akan aku cukupi kebutuhannya. Nah, namun para ulama tidak hanya sekedar tawakal, berserah diri, tapi kita harus berusaha. Kita usaha semampu kita, setelah itu bertawakal. Seperti nanam pohon, nanam cengkeh misalnya kan. Kita udah berusaha nih, kita masukkan ke tanah, kita siram. Nah, setelah itu urusan Allah. Allah lah yang menumbuhkan cengkeh ini sampai besar. Begitu juga kita mancing ikan, pergi ke laut, ke tengah laut, kita udah pasang radar segala macam. Namun ketika kita mancing, kita hanya berserah diri kepada Allah. Allah lah yang membuat ikan itu makan umpan kita. Maka semuanya itu berdasarkan kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka kata Rasul, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajid tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jagamu, jaga dirimu. Artinya jagalah Allah, jangan kita bermaksiat kepadanya, maka Allah akan menjaga kita. Nah, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya bersamamu. Artinya kita harus berlindung, harus menahan diri kita dari hawa nafsu, maka Allah akan memberikan kita, atau Allah akan bersama kita ketika waktu itu. Jadi yang pertama adalah mengenal Allah dengan baik. Caranya tadi mengenal Allah, karena Allah adalah pencipta alam semesta. Iya, betul. Jadi yang kedua, kita juga harus mengenal ma'rifatu madza sana'allahu bika. Mengenal apa yang telah Allah perbuat kepada kita. Jadi setelah kita tahu Allah menciptakan, mengatur segala semesta, jadi Allah berbuat baik kepada kita ni apa? Apa yang telah Allah perbuat kepada kita? Maka di sini kita harus merenung dan mengenali atas apa yang telah Allah lakukan kepada kita semua. Mungkin ini pertanyaan sederhana, namun kalau kita telusuri atau kita bayangkan bagaimana kasih sayang Allah kepada kita semua, bagaimana nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sampai sekarang kita masih bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa, namun kita tidak menyadarinya. Sungguh disayangkan. Maka apa yang telah Allah lakukan kepada kita? Sebenarnya jawabannya sangat banyak. Namun di sini kita hanya membilang sebagiannya. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kita ketika kita belum menjadi sesuatu. Artinya kita belum jadi apa-apa. Allah itulah menciptakan kita. Kemudian Allah, dialah yang memberikan kehidupan bagi kita, dan Allah dialah yang memberikan pendengaran bagi kita, dan Allah dialah yang memberikan akal, kesehatan, dan juga petunjuk yang paling besar, yaitu
nikmat iman dan nikmat Islam. Pada asalnya manusia itu hanya diciptakan dari setetes mani. Setetes mani yang bercampur, dan kemudian Allah jadikan dari setetes mani itu segumpal darah. Dari segumpal darah Allah menjadikan sebagai segumpal daging. Nah, dari situlah lahir anak, bayi, dan sampai sekarang kita udah besar semuanya. Maka itulah asal usul pertama kali Allah menciptakan kita semua. Namun di sini ketika Allah menciptakan seorang manusia, maka Allah juga mengangkatnya. Allah memuliakannya, dan Allah memberikan berbagai nikmat yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, artinya kita semua. Kemudian kami angkut mereka di daratan dan juga di lautan. Maka ketika itu kami memberi rezeki yang baik kepada mereka, dan kami lebihkan atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah menciptakan kita dengan begitu sempurna, sehingga kita masih hidup dan kita masih merasakan kenikmatan Allah yang luar biasa. Allah berikan kita kemuliaan, Allah mengangkat derajat kita, sehingga kita bisa merasakan apa yang Allah berikan kepada kita. Dan juga salah satu bukti kasih sayangnya Allah adalah Allah menciptakan kita dengan begitu sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Allah juga suruh kita melihat kepada diri kita, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan kepada diri kita, maka apakah engkau tidak melihat? Artinya ketika kita membayangkan, "Wa fi a'yunikum," kalian lihatlah ke mata kalian, "afala tubsirun," apakah kalian tidak berpikir? Dan juga pendengaran, "afala tubsirun," apakah kalian tidak berpikir bahwasanya Allah menciptakan kita dengan begitu istimewanya? Dan juga salah satu hal yang membuat diri kita sempurna adalah Allah memberikan keimanan, Allah memberikan hidayah, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam. Oleh karena itu, hadirnya kita di majlis ini adalah tanda kasih sayangnya Allah. Adalah tanda di mana Allah ingin diri kita ini menjadi orang yang lebih baik. Menjadi lebih baik, dan Allah berikan kita agar kita bisa melakukan amalan-amalan saleh, dan di saat itu kita bisa dimudahkan oleh Allah masuk di dalam surganya. Jadi begitu banyak nikmat Allah Azza wa Jalla. Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, nikmat Allah itu sangat banyak, yaitu mencakup penciptaannya, mencakup kesehatan, mencakup nikmat akal, nikmat keamanan, nikmat keluarga, dan juga rezeki, ilmu, dan yang lebih penting adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tapi sayang sekali, banyak di antara kita merasa kurang bersyukur. Udah diberi mata, kita kurang bersyukur karena rezeki kurang. Udah dikasih rezeki yang banyak, dia kurang syukur karena rezekinya kadang sering diambil orang. Udah diberi nikmat yang banyak, rezeki yang melimpah, kemudian keamanan yang ketat, dia masih juga belum bersyukur karena dia tidak tahu rezekinya mau kemana, bingung.
dia harus menjaganya dengan sedemikian rupa. Maka kata Allah di dalam surah As-Saba ayat 13, Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, maka sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Inilah nikmat yang terkadang kita lupa atas apa yang telah Allah berikan, namun kita lupa untuk merenungi nikmat tersebut, sehingga kita tidak menyadari atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika kita udah tahu Allah dengan sebaik-baiknya, Allah dengan metode yang benar, juga kita udah tahu Allah menciptakan kita untuk apa. Allah memberikan kita kenikmatan. Allah menciptakan kita untuk apa? Memberikan rezeki, memberikan kenikmatan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah kita harus juga mengenal Allah menginginkan kita hidup di dunia ini untuk apa. Nah, ini poin yang penting. Kadang kita tahu kan, misalnya ya Allah menciptakan kita, Allah memberikan nikmat kepada kita, dan Allah tidak meninggalkan kita. Namun kita lupa hak Allah untuk kita apa? Hak Allah untuk kita apa? Terkadang kita terlalu menuntut haknya kita untuk menuntut haknya kita. Ya Allah, aku ni masih miskin aja sampai sekarang gitu. Ya Allah, aku udah berdoa beratus-ratus kali, tapi tak ada mas kaya-kayanya gitu. Jadi dia merasa dia itu udah berdoa, udah sujud, udah banyak berzikir, tapi rezekinya tuh masih kurang gitu. Jadi seakan-akan dia tuh kecewa sama Allah. Maka tatkala itu dia bermaksiat lah, dia melakukan kesenangan yang lain lah. Nauzubillah. Terkadang kita seperti itu, terlalu banyak menuntut, padahal kita tidak menyadari bahwasanya Allah memberikan kita rezeki limpahan yang lebih, yang luar biasa, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya iman. Maka kita juga harus mengetahui apa yang Allah inginkan dari kita. Maka pertanyaan muncul, mengapa Allah menciptakan aku? Mengapa Allah menciptakan kita? Kemudian, apa tujuan kita berada di dunia ini? Apa tujuan kita berada di Pulau Palah ini? Apa tujuan kita berada di Pulau Terempak ini? Apa tujuan manusia berada di muka bumi ini? Kemudian yang ketiga, apa yang Allah inginkan dari kita selama kita hidup di muka bumi ini? Maka kita harus sadar diri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ibaratnya gini, mungkin ibu-ibu lebih paham. Misalnya kan, ibu-ibu telah melahirkan seorang anak, dan dia menyusui, dan dia mengajari, memberikan kasih sayang. Kemudian anak-anak durhaka, entah dia pukulnya ibunya, dan bahkan sampai membunuh ibunya. Nauzubillah. Jadi ada orang Mesir, cerita orang Mesir itu dia membunuh ibunya. Luar biasa, nauzubillah. Kemudian dia didatangi oleh hakim. Hakim tu yang memutuskan perkara, apakah dia masuk penjara, apakah dia mati, qisas. Kemudian yang dikatakan hakim itu malah nasihat. Katanya, laqad waladatka ummuka wa taqtul ummuka alladhi waladatka ummuka. Engkau telah dilahirkan oleh ibumu, namun engkau membunuhnya. Engkau telah dibesarkan oleh ibumu, namun engkau membunuhnya. Engkau telah diberikan kasih sayang yang luar biasa, namun engkau membunuhnya. Maka hal ini sama seperti kita. Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam, telah menciptakan kita, namun kita durhaka kepadanya. Allah yang memberikan kita kenikmatan yang luar biasa,
namun kita tidak mengikuti perintahnya. Allah yang telah mengatur, yang telah menjadikan kita seperti ini, namun kita juga banyak melakukan kesyirikan, beribadah kepada selainnya. Maka kita perlu sadari hal seperti ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban yang jelas terhadap pertanyaan tadi. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi Pak, Ibu-ibu, adik-adik yang abang banggakan, tujuan kita, Allah menciptakan kita, menciptakan seluruhnya hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, dan inilah jawaban terbesar dari tujuan penciptaan manusia. Kemudian Allah juga menghendaki kita menjadi seorang hamba. Artinya kalau kita ada hamba, kita adalah orang yang lemah. Dan kita sebagai seseorang harus tunduk kepada Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin." Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama berserah diri. Surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Maka ketika muncul firman Allah tentang ini, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Berarti bukan hanya sekedar kita ibadah saja hanya untuk Allah, akan tetapi mencari nafkah kita niatkan untuk Allah. Ketika menuntut ilmu, kita niatkan ikhlas karena Allah. Ketika berinteraksi dengan manusia, kita harus ikhlas, kita harus memberikan tujuan hanya untuk Allah. Dan juga ketika kita memiliki waktu istirahat, kita niatkan ibadah hanya kepada Allah. Misalnya kalau mencari nafkah, kita harus niatkan karena Allah, karena ini adalah kewajiban bagi seorang lelaki, maka aku niatkan ini agar aku mendapatkan pahala dari Allah. Misalnya seperti itu kan. Kalau menuntut ilmu agama, karena Allah menyuruh kita untuk menuntut ilmu agar kita bisa melakukan amal yang sahih, amal yang benar. Kemudian juga berinteraksi dengan manusia, kita harus menjaga batasan-batasan kita, harus mengucapkan salam atau kalau bisa berdakwah kepada orang tersebut, karena di dalam Quran Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Sungguh sebaik-baik ucapan, sebaik-baik omongan itu adalah orang yang mengajak kepada Allah. Artinya mengatakan perkataan yang baik dan itu bisa mendatangkan hidayah kepadanya. Jadi ucapan baik itu bukan hanya di mimbar, Pak. Bukan hanya di mimbar, tapi tatkala kita lagi ngumpul barang gitu kan. Mungkin ada salah satu yang bilang, janganlah ngomong-ngomong kasar gitu, jangan ngomong-ngomong binatang gitu. Nah, itu salah satu bentuk kita itu berdakwah. Jadi bukan hanya di mimbar, Pak. Jadi kita ngomong-ngomong gini termasuk berinteraksi, berdakwah hanya kepada Allah. Nah, jadi kenapa hal itu masuk di dalam ibadah kita, maksudnya hanya untuk Allah? Karena di dalam kaidah Syekh Ibnu Taimiyah pernah berkata, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah min aqwalil wal a'malil batinah wa zahirah. Jadi ibadah itu, Pak, adalah sebuah nama, sebuah ungkapan yang mencakup di dalamnya sesuatu yang apa Allah cintai, Allah inginkan, dan apa yang Allah ridhai, baik itu dari lisan, dari ucapan maupun dari perkataan
yang zahir maupun yang batinah, yang sembunyi ataupun terang-terangan. Maka ibadah mencakup yang ana sebutkan tadi, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, seluruhnya kepada Allah, menjaga amanah, berkata jujur dan selainnya. Jadi yang tadi, yang ketiga, kita harus mengetahui apa yang Allah inginkan kepada kita. Tentu dalam amal saleh, dalam urusan ibadah, kita harus memiliki ilmu agama. Dan syarat dalam melakukan amal itu ada dua. Yang pertama, ikhlas karena Allah, tidak riya, tidak karena manusia, tidak karena sombong, tidak karena dilihat oleh orang-orang, tetapi ikhlas hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Allah berfirman, Allah, tidaklah kita diperintahkan kecuali hanya menyembah Allah secara ikhlas, yaitu dengan menegakkan salat, menunaikan zakat, dan secara hanif, jiwa yang lembut. Kemudian yang kedua, setelah ikhlas, yang kedua, mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena karena Rasul lah yang menjelaskan kepada kita hukum syariat. Karena Rasul lah yang menjelaskan kita tentang bagaimana tata cara ibadah yang benar. Maka kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum." Allah berfirman, katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa kalian. Maka syarat amal tadi ada dua, Pak. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya sekedar ibadah-ibadah saja, harus mengikuti petunjuk Rasul. Makanya harus memiliki ilmu dulu, Pak, gitu. Jadi tidak mungkin kita kerja di perusahaan tapi kita melakukan seenaknya aja, kan tidak bisa. Harus mengikuti perusahaan gitu. Begitu jugalah kita hidup di dunia ini. Kalau kita ingin masuk surga, maka kita harus ikuti aturan-aturan syariat, aturan hukum-hukum Allah. Maka Allah memberikan dua syarat tadi. Yang pertama ikhlas, kedua mengikuti aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bagaimana cara kita keluar dari dosa kalau kita melakukan kesalahan. Ini mungkin ada yang telah terlanjur melakukan dosa karena mungkin secara sadar ataupun tidak sadar. Maka kita ketahui tujuan Allah menciptakan kita itu kita sering meminta maaf, meminta ampun kepada Allah. Makanya Nabi kita keturunan Nabi kita yang pertama, manusia yang pertama kali di muka bumi ini siapa? Nabi Adam. Nah, Nabi Adam diturunkan dari surga dikarenakan kesalahan. Maka sudah jelas kita juga sebagai keturunannya melakukan kesalahan. Bukan harus melakukan kesalahan, tapi pasti ada kesalahan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Maka dalam hal ini manusia tidak luput dari kesalahan, pasti melakukan kesalahan. Tidak bisa, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada. Kalau dia tidak melakukan kesalahan, berarti dia malaikat, bohong. Nah, tidak ada. Bahkan Rasul pun pernah juga melakukan kesalahan. Betul dia. Nah, sahih, betul Pak. Masya Allah. Jadi manusia tidak luput dari dosa dan juga kesalahan.
Kenapa? Karena Allah menciptakan kita dalam keadaan lemah. Dalam surah An-Nisa ayat 28 Allah berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguh manusia ini diciptakan dalam keadaan lemah. Kemudian juga Allah menciptakan Nabi Adam, wa 'asa Adamu rabbahu faghawa thumma jtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada. Nabi Adam dahulu telah mendurhakai Rabb-Nya, lalu dia tersesat karena dia durhaka pada Allah. Kemudian Rabb-Nya memilihnya dan Rabb-Nya menerima taubatnya, dan tatkala itu dia diberikan petunjuk. Jadi wajar kalau kita melakukan kesalahan. Jangan merasa dengan dosa yang kesalahan kita ini kita jadi pesimis. Dah terlanjur kita melakukan kesalahan, lanjutlah lagi. Terlanjur kita tidak solat, tidak usah solat lagi, untuk apa lagi kan? Itu salah. Jadi kalau kita dah melakukan kesalahan banyak, kita harus sadar secepatnya. Di dalam kisah ada Pak, dia itu telah membunuh 99 orang. Jadi tatkala udah membunuh 99 orang, dia mau taubat. Jadi dia mendatangi seorang ulama, seorang ustaz. Dia datangi rumahnya dengan mengetuk pintu, mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian ustaz tadi jawab Waalaikumsalam. Dia buka pintu. Kemudian yang telah membunuh 99 ini bertanya, ya ustaz, halli minat taubah. Wahai ustaz, apakah masih ada pintu taubat untukku? Qad qataltu tis'a wa tis'in rajulan fahal yumkinu taubah li? Apakah kalau aku telah membunuh 99 orang, aku ini masih bisa taubat, diterima taubatku untuk Allah? Maka kata ustaz itu, la taubatalak, tidak ada taubat untukmu. Maka tatkala itu dia bunuh ustaz itu. Jadi genap 100. Nah, kemudian dia masih ingin bertaubat, dah bunuh 100 pun masih mau bertaubat. Kemudian dia mendatangi ustaz yang ada di negeri sana untuk meminta saran. Apakah dia bisa bertaubat. Ketika dia sudah sampai ke negeri tersebut, dia mendatangi ustaz dan dia bertanya seperti yang dia tanyakan kepada ustaz sebelumnya. Kemudian kata ustaz tadi, kata ulama tadi, sungguh jika engkau bertaubat, maka engkau akan diterima taubatmu. Sebagaimana perkataan Allah, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang telah melakukan dosa sebesar gunung, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sungguh Allah itu akan mengampuni segala dosa kita. Maka tatkala itu dia mendengar ayat tersebut dan dia merasa semangat dan dia bertaubat kepada Allah. Cuman ulama tadi memberikan syarat agar engkau pergi ke sebuah negeri untuk hijrah, menuntut ilmu di sana, beribadah ke sana. Namun ketika seorang pendosa tadi yang telah membunuh 100 orang, di dalam tengah perjalanan dia meninggal dunia, dia wafat. Nah, tatkala wafat, antara malaikat penjaga neraka dan penjaga surga itu saling berebutan untuk memasukkan mereka ke surga ataupun ke neraka. Namun para ulama menjelaskan dia tetap dimasukkan ke surga karena dia sudah bertobat kepada Allah. Jadi jangan merasa kita ini udah banyak dosa, tidak pernah melakukan solat, sering durhaka sama orang tua, sering bentak, atau suka berkata-kata kasar, maka mulai sekarang taubat. Karena Allah adalah Maha Pengampun dan pengampunan Allah seluas apa yang ada di langit dan di bumi. Maka itulah salah satu cara agar kita keluar dari dosa, yaitu bertaubat kepada Allah. Namun ada syarat-syaratnya juga, bukan hanya sekadar taubat.
Jadi misal ada juga orang sengaja, ya udahlah aku nggak solat, nanti aku taubat aja lah gitu. Jadi dia sengaja untuk menunda, nanti dia bisa taubat gitu. Belum tentu kan, nanti dia pas dia tak mau solat, nanti dia taubat, tiba-tiba sebelum taubat meninggal dunia. Nauzubillah. Jadi Allah masukkan dia ke neraka karena dia tidak taubat atau sengaja melakukan itu. Dan Allah juga tahu atas apa yang dia lakukan. Jadi syarat-syarat taubat yang pertama adalah menyesal atas dosa yang telah kita lakukan. Kedua, kita harus niat kuat, tekad untuk meninggalkan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, kita harus yakin kepada diri kita agar kita tidak meninggalkan dosa itu tersebut. Jadi ada 3. Yang tadi pertama, kita harus menyesal. Kemudian kita harus meninggalkan dosa. Dan kita juga harus yakin, bertekad pada diri kita agar kita tidak kembali kepada dosa tersebut. Karena pintu taubat Allah sangat luas dan pintu kita masih terbuka selama kita masih berada di muka bumi ini. Nah, jadi itulah 4 cara agar kita bisa selamat dari dunia dan juga dari akhirat. Kalau kita tahu cara kita bisa selamat ketika kita berada di laut, ketika kita bisa selamat ketika kita di hutan, maka kita juga harus tahu cara kita bisa selamat ketika kita akan dimatikan oleh Allah dan dibangkitkan di akhirat kelak. Jadi ada 4. Yang pertama, harus mengenal Allah dengan benar. Yang kedua, kita harus mengetahui kenapa Allah menciptakan kita. Kemudian kita harus tahu apa yang Allah inginkan untuk kita, dan juga kita harus bertaubat atas segala dosa jika kita melakukan kesalahan tersebut. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa ana sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Jika ada pertanyaan, mungkin boleh ada yang ingin bertanya masalah ini. Karena ini kajian dia masalah agama, jadi kita harus apa Pak? Taubat? Kan taubat tadi. Kalau dia taubat dia sebelum meninggal dunia, sebelum kerongkongan itu jadi kalau taubat dia harus melakukan syariat-syariat Rasul, syariat yang telah dibawakan oleh Rasul, kayak solat segala macam. Jadi taubat bukan hanya sekedar ucapan, Pak. Harus ada amalan, harus bersyariat, harus ada amalan setelah itu. Kalau tidak ada amalan, sama aja gitu. Ibarat kita udah membersihkan gelas, tapi tidak kita isi gelas tersebut, maka percuma, kosong. Betul, sama. Nah, ada ya Pak? Jadi kalau bahas masalah agama memang kita harus karena serius, karena ini masalah akhirat kita. Hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Nah, apakah ada pertanyaan lagi Pak? Masalah ini, Bang, ada? Wajib, betul. Jadi rukun Islam ada 5. Betul. Syahadat, solat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Itu wajib, harus kita lakukan. Dan beribadah pada Allah juga wajib. Wajib. Tidak boleh kita ibadah kepada selain Allah, mempercayai kepada selain Allah, dan kita melakukan amalan yang tidak ada tuntunan dari Allah dan juga Rasulnya. Jadi seperti itu Pak. Dan jika kita merasa ada kesalahan, ada dosa, dan kita tidak bergantung kepada Allah, maka mulai sekarang kita harus taubat. Karena taubat itu adalah pintu yang membuka pintu-pintu langit. Kalau kata para ulama, kalau dalam hadis, ana lupa hadisnya, seorang yang
bertobat dari dosa dan maksiat yang telah dia lakukan, itu bagaikan bayi yang baru lahir. Artinya dosanya bersih. Ya seperti itu. Nyaman, jangan meremehkan juga, karena bahaya. Nanti kita bisa termasuk orang-orang yang durhaka kepada Allah. Nah, ayo Pak. Jelaskan tentang takdir baik dan takdir buruk. Takdir baik dan takdir buruk. Persepsi ini, takdir baik dan buruk itu datang dari Allah. Nah, betul. Arti dia persepsi yang sana juga menyamakan perbuatan zina juga takdir yang buruk. Bisa disamakan datangnya dari Allah. Itu dijelaskan secara ya. Oke. Jadi takdir baik dan takdir buruk itu kan adalah rukun iman yang harus kita percayai dan kita tidak bisa menjangkau itu. Jadi Pak, masalah keimanan ini kita harus percaya, buang akal kita jauh-jauh. Jangan kita merasa engkau jadi buruk karena takdir Allah. Habis itu kita ini buruk karena takdir Allah. Nah, itu kan berdasarkan akal gitu. Cuman kalau kita pikirkan, kita pergi ke masjid sekarang karena siapa? Karena diri kita kan, kita yang menginjakkan kaki kita, kita yang menjalankan, mengarahkan kaki kita untuk pergi ke masjid. Jadi kalau masalah rukun iman itu kita harus percaya. Makanya al-iman itu istilahnya apa ya? Ana lupa perkataan ulama tuh. Pokoknya al-iman itu kita harus mempercayai kepada Allah Azza wa Jalla seluruhnya. Jadi kalau masalah iya, percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Iya. Dan juga kita fokus ke hidup kita dulu. Karena rukun iman ini pembahasannya jauh. Kalau kita buka bab khusus, ini bisa sampai berjam-jam, Pak. Sedikit, Pak. Kadang-kadang metode ini tidak bisa memecahkan problem yang kita alami di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Ternyata ujian pengalaman hidup kita sehari-hari itulah hakikatnya keimanan. Iya, betul. Contoh, metode yang Bapak uraikan berdasarkan hadis itu betul. Tapi yang orang alami dengan berbeda jenis, itu sangat beda. Contoh tentang berikhtiar, itu dikatakan bahwa kita hanyalah berikhtiar kepada Allah. Tapi yang hidup kita jalani antara Bapak dan saya, itu berbeda ujian hidup. Berbeda. Disinilah tekanan batin kita masing-masing. Betul. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naml, afahasibatum an afahasibatum an taqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalau seandainya kita mengatakan kita beriman pada Allah, mereka tidak diuji? Maka di saat itu, ketika kita mengatakan kita beriman kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah, apakah kita tidak diuji? Maka kita tetap diuji oleh Allah. Kalau kita berbicara masalah ikhtiar, kemudian tidak sesuai dengan realita di kehidupan anak, kehidupan bapak-bapak, kehidupan ibu-ibu, tapi itu kalau misalnya kalau seandainya tidak sesuai dengan realita, maka itu adalah ujian bagi Allah. Dan di saat ujian itu datang kepada kita, maka bagaimana respon kita kepada Allah? Apakah kita akan terus beribadah kepadanya, atau kita justru meninggalkannya? Para nabi adalah orang yang paling banyak diuji oleh Allah. Seperti Nabi Ayub, diuji 18 tahun. Siapa yang kuat beriman? Nabi Yunus, ketika dia menyesal, ketika dia udah capek beribadah, berdakwah kepada Allah, karena dia merasa udah berusaha mengajak kepada kebaikan, tapi orang-orang tidak mengikutinya, dan dia merasa capek. Namun di saat itu Allah tegur dia. Allah jatuhkan dia dalam laut dan dia dimakan oleh hut. Hut itu adalah paus gitu. Kemudian ketika itu Nabi Yunus
sadar diri dan dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wahai, tidak ada Tuhan selain Allah, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, jadi di sini juga kalau kita bicara masalah nasib, maka justru para nabi dan rasul lebih merasakan nasib yang lebih buruk daripada kita. Jadi itu hanya sekedar ikhtiar. Kemudian kalau seandainya tidak sesuai realita, maka kita harus bersabar. Harus bersabar dan terus berusaha. Jangan masalah ini takdir baik, ini takdir buruk untukku, takdir baik untuk orang lain. Tidak, itu keimanan. Allah Maha Adil kepada kita semua. Dan Allah menguji kepada siapa yang Dia kehendaki sesuai dengan level masing-masing. Masih boleh bertanya? Hah? Masih boleh lanjut? Bisa sebab kita karena ini judul tauhid, saya bertanya tentang itu tadi. Iya. Tapi kalau satu pertanyaan lagi ini tentang fikih. Tentang Terakhir Pak ya? fardu kifayah terakhir. Terakhir. Apakah boleh bagi kita seorang laki-laki ataupun perempuan ketika istri ataupun suami meninggal dunia, dia menjadi mayit setelah dikafankan, untuk kita mengenang terakhir mencium mayat itu? Karena sekarang ini Pak kan banyak pertentangan nih. Ada sebagian mengatakan batal, tidak boleh disentuh. Nah, tapi kalau ada sebagian mengatakan boleh kita sentuh, tidak membatalkan wudhu bagi mayit, hanya membatalkan wudhu bagi yang hidup. Ini perlu saya minta pendapat Pak Ustaz. Apa ya? Saya kalau selama belajar fikih belum masuk ke bab itu, tapi belum membahas detail tentang mayit. Tapi insyaallah kalau saya cari-cari lagi, insyaallah saya kasih tahu ke Bapak. Masih ada besok kan? Ayo, nanti saya cari-cari yang salah itu. Nah. Seru juga kan? Oke, boleh. Nah. Kelas nggak ada pertanyaan, kita tutup ya. Karena udah masuk waktu Isya. Nah, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, semua itu berdasarkan diri saya sendiri atas kekurangan ilmu atau segala macam, ataupun jika itu baik dan memberikan kebaikan, maka itu semua datang dari Allah Azza wa Jalla, karena Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.